hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa membayar. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah kita pada pagi hari ini kita awali atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya
bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan pujian kita, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau mengatasi segala kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan Bapa. Hari lepas hari, dalam setiap kesulitan kami Engkau hadir, Engkau menolong dan menyertai kami. Terlebih Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, itulah yang menjadi kekuatan kami, menjadi jaminan kami untuk terus percaya dan beriman kepada Engkau, untuk kami boleh mendapatkan kehidupan kekal di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga memohon pengampunan dosa kepada Engkau Bapa. Segala kehidupan yang kami lakukan, banyak hal yang tidak berkenan kepada Engkau Bapa. Tuhan yang penuh pengampunan, yang akan mengampuni setiap pelanggaran kami Bapa, baik melalui pikiran kami, perbuatan kami maupun kata-kata kami Bapa, yang tidak berkenan kepada Engkau dan sesama kami. Biarlah Tuhan yang mengampuni kami, melayakkan jemaat Tuhan pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Carilah Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepadanya Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju, berwarna merah akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kami persilakan jemaat duduk. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup kita. Ini menjadi kekuatan yang besar dalam kita menikmati dan menjalani hidup yang masih Tuhan berikan. Tetap setia dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan senantiasa. Kita menaikkan pujian kita, ya Allah, Engkaulah Allahku. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memuliakan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memuliakan Engkau. Demikianlah aku
jemaat yang terkasih, kita menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini akan diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan diberkati dalam keluarga serta usaha pekerjaan. Yang kedua, kita berdoa untuk Yayasan Tunas Kasih, untuk direktur, guru-guru, staf, karyawan, dan anak-anak yang sudah belajar tatap muka agar diberi kesehatan dan semua berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ini Bapa. Engkau memberikan panjang umur, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, dan Engkau memberkati mereka Bapa dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam studi mereka, dan dimanapun mereka berada. Mereka boleh tetap setia dan mengiring Tuhan pada kehidupan yang Tuhan berikan buat mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Yayasan Tunas Kasih. Kami berdoa untuk direktur, untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk staf dan karyawan, serta anak-anak yang sudah mulai belajar tatap muka pada minggu yang lalu Bapak. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan melingkupi seluruh stakeholder yang ada di Tunas Kasih. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, Tuhan memberikan kekuatan sehingga proses pembelajaran tatap muka boleh terus berjalan dan mereka semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang ketiga, kita berdoa agar jemaat diberkati pertumbuhan iman, usaha pekerjaan dan kesehatan yang baik, serta relasi yang harmonis dalam rumah tangga, sehingga melalui semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, kita doakan jemaat yang dalam masa pemulihan dan yang sakit, serta jemaat usia indah akan diberi kesehatan dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk kami seluruhnya Bapak, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan iman kami Bapa. Tuhan memberkati kami semua dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan. Dan Engkau terus memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua Bapa. Terlebih Bapa, biarlah Engkau juga terus menuntun dan menyertai kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, untuk boleh kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberi dalam segala hal Bapa. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang harmonis, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam masa pemulihan Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Yang dalam pemulihan Tuhan, pulihkan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui tangan dokter, tenaga medis, dan obat-obat itu menjadi sarana Bapa, untuk mereka Tuhan sembuhkan. Yang memulihkan Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Juga untuk keluarga mereka, untuk boleh mengasihi saudara-saudara mereka yang sakit Bapa. Untuk jemaat usia indah kami serahkan kepada Engkau Bapa. Pada masa tua mereka dengan penuh kelemahan, tetapi Engkau yang memberi kekuatan secara fisik Tuhan, dan mereka boleh memiliki iman terus yang teguh, setia untuk mengiring Tuhan dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami kepada Engkau Bapa. Biarlah melalui waktu kehendak Tuhan itu boleh terjadi Bapa, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami undang jemaat berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Rasa syukur selalu kita berikan kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita, dan semua pemberian Tuhan berguna bagi kita. Kita akan memberikan persembahan melalui petugas kolekte. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, dipersilakan mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang tertera atau scan QR. Kita menaikkan pujian kita, betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas semua berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur ku bersyukur kepadamu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Doa persembahan kami mohon dengan kasih Bapak Franky memimpin dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat dan syukur kami selalu panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendukung pelayanan-Mu di tempat ini melalui persembahan yang kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan Tuhan, sehingga boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa para diaken Tuhan, yang mengatur dan mengelola keuangan ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bijak di dalam setiap pengeluaran maupun pemasukan yang diterima Tuhan. Biar semuanya ini Tuhan boleh mendukung pelayanan-Mu di tempat ini semakin hari semakin lebih maju lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Kami bawa dan kami alaskan semuanya hanya di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kerinduan bagi kita. Kita akan menunggu lawatan dan menikmati kehadiran Tuhan saat ini, untuk kita boleh mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. 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 Kami persilakan pada hambanya Bapak Pendeta Agustinus Gea. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadirat-Mu. Teguhkanlah pengakuan dan kerinduan kami pada saat ini, di mana kami sangat merindukan pimpinan, pertolongan, bimbingan dari Tuhan sendiri, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan dan perenungan firman Tuhan ini. Amin.
Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah pada saat ini maupun juga jemaat yang ada atau mengikuti ibadah di rumah. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika bangun pagi tadi, lalu mempersiapkan diri untuk datang beribadah di rumah Tuhan pada hari ini atau beribadah di rumah. Ketika saya bangun, saya merasa ada suatu kegentaran di dalam diri saya. Nah, saya memasuki hari ke-16 di tahun 2022. Lalu saya mencoba untuk menghitung 16 kali 24 jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka hari yang sudah kita nikmati, waktu yang sudah kita nikmati, sudah kurang lebih 384 jam di tahun 2022. Dan saya menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Lalu Bapak Ibu, saya mencoba melihat dan memandang jam dinding. Mulai dari angka 6 sampai terus berputar kembali kepada angka ke-6. Lalu saya merenungkan, inilah seperti ini penyertaan Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi. Detik demi detik Dia terus ada di dalam kehidupan saya. Lalu saya mengatakan, denyut jantung saya kurang lebih seperti perputaran jarum jam. Tek, 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 tek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu juga kalau kita renungkan, pikirkan, itu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita terus-menerus harus menghampiri Dia di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan kepada kita demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, carilah Tuhan berarti ada satu kata perintah yang disampaikan kepada kita pada hari ini, carilah Tuhan. Mencari berarti berusaha. Ya. Berarti mencari itu berusaha. Mencari itu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu berjuang. Mencari berarti ada suatu kesungguhan atau keseriusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap hari bangun pagi memikirkan apa? Pasti ada sesuatu yang fokus, bukan? Izinkan saya mengatakannya, jikalau salah maafkan saya, jikalau benar diaminkan. Kita selalu mencari uang, benar?
Dengan satu tujuan apa? Supaya kita hidup, bisa beli ini dan itu. Nah, jadi kita mencari dan mencari dan mencari dan mencari sampai kita dapat. Kalau kita hari ini hanya mendapat 100.000 itu tidak puas Bapak Ibu. 200.000 juga tidak puas. 1 juta juga tidak puas. MM-an juga tidak puas. Terus dan terus kita mencari sampai kita dapat. Ada suatu kesungguhan. Karena kita menganggap bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tapi kalau hal-hal yang tidak penting, kita tidak pernah memikirkan. Tapi kalau itu hal yang penting, kemungkinan besar kita tidak bisa tidur Bapak Ibu. Gelisah, bagaimana supaya saya dapat. Karena ada suatu kesungguhan. Nah itu arti mencari. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Pertanyaan, mengapa saya dan Bapak Ibu mencari Tuhan? Mengapa saya dan Bapak Ibu mencari Tuhan? Pertama, alasan pertama, supaya kita tidak binasa. Itu alasan yang pertama. Mengapa seseorang itu atau manusia itu mencari Tuhan? Alasan pertama, supaya kita tidak binasa. Karena kita ini adalah manusia yang binasa. Manusia yang sudah dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dosa. Orang yang berdosa seharusnya dia mencari Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi di awal. Pujian anak-anak sekolah minggu, cari apa di dalam dunia? Ya. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia katanya dipuja, disair-pujain itu tentu binasa. Jadi kalau kita manusia ini mencari hal-hal duniawi, di pujian itu mengatakan adalah binasa. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, ya, mencari Yesus yang penuh kasih, itu ada satu sukacita dan damai yang kita rasakan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya dan Bapak Ibu mencari Tuhan? Supaya kita tidak binasa. Karena sesungguhnya kita ini adalah orang yang binasa. Tetapi oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan masih memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk menikmati segala berkat-berkat-Nya. Oleh sebab itu dikatakan carilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak mencari Tuhan, maka hidup kita akan binasa. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun manusia atau kita yang ada di dalam ruangan ibadah itu ataupun yang ada di rumah ingin binasa. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak mau binasa. Di dalam keberadaan, di dalam keberdosaan saya. Kenapa? Saya tahu kelak ketika saya binasa, mati di dalam keberdosaan saya, itu saya akan memperoleh dan mendapatkan hukuman yang kekal. Nah, karena saya tidak mau hidup di dalam penghakiman yang kekal itu, maka saya harus mencari Tuhan. Saya mencari kekekalan itu di mana? Di dalam Yesus Kristus. Karena di luar Yesus Kristus tidak ada kekekalan Bapak Ibu. Ya. Nah, marilah kita mencari Tuhan selagi masih ada kesempatan supaya kita tidak binasa. Mengapa saya dan Bapak Ibu mencari Tuhan? Alasan yang kedua, manusia itu sangat-sangat terbatas. Ya. Manusia Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Nah, karena kita manusia yang terbatas, maka kita harus mencari Tuhan. Manusia yang terbatas itu membutuhkan satu pertolongan.
Makanya di dalam votum dan salam sering kita dengar. Kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Saya tidak tahu Bapak Ibu menyadari hal ini. Ketika ibadah itu dimulai dan selalu diawali dengan votum dan salam. Karena kita manusia yang sangat-sangat lemah. Kita melayani Tuhan bukan karena kita hebat. Kita ada di dalam ruangan ibadah, duduk di hadapan Tuhan mau menyembah Tuhan, bukan karena kita kuat. Kita adalah manusia yang lemah dan membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena yang menjadi sumber pertolongan kita bukan siapa-siapa, bukan matahari, bukan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, bukan pemerintah Bapak Ibu. Tapi sumber pertolongan kita yang sesungguhnya itu berasal daripada Allah. Maka kita manusia yang terbatas, kita mencari Tuhan, kita mencari satu pertolongan karena kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat menyedihkan. Bagi setiap manusia, bukan hanya orang Kristen, orang-orang di luar Kristen pun, mereka baru mencari Tuhan ketika mereka sudah di dalam titik nol. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru berseru, Tuhan tolonglah saya. Ingat firman Tuhan, ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu? Seorang anak muda ditawarkan ini, ditawarkan itu, tolak. Dia merasa hebat, ada fokus, ada satu tujuan hidupnya menurut dia. Tapi ketika dia sudah sampai di titik nol, baru menyadari, mengatakan, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan melayani Engkau. Kalau saya sembuh, saya akan mencari Engkau. Dimanapun saya akan mencari. Ilustrasinya dikasih ke dia bunga layu yang sudah layu, bukan. Untuk menyadarkan si pemuda ini bahwa pada masa kamu muda, kamu masih kuat, kamu menolak, kamu tidak butuh pertolongan saya. Kamu mau berjalan sendiri. Saya mau mengundang, memakai engkau sebagai Allah di tanganku, di bidang ini, di bidang itu, semua kamu tolak. Kenapa? Karena kamu menganggap kamu yang paling hebat. Tapi ketika kamu menderita, tinggal satu nafas, dalam hitungan detik mungkin hanya, atau 30 detik, hanya satu kali bisa. Atau 1 menit baru satu, baru, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Perpanjanglah hidupku Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Nah, hari ini mengatakan bahwa kita sangat terbatas Bapak Ibu. Ya, lalu mengapa kita mencari Tuhan? Seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita adalah orang yang berdosa. Makanya di dalam ayat yang ke-7 itu mengatakan begini. Kita perhatikan baik-baik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah orang berdosa meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini satu kesempatan Bapak Ibu. Tema kita minggu yang lalu, kapan? Ya, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi kalau kita menyadari kita adalah orang yang terbatas, orang yang berdosa, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Akuilah segala dosa dan kesalahanmu itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Karena bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu, hidup di dalam dosa. Mereka tidak pernah mengingat siapakah yang menyelamatkan mereka, membebaskan dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir.
Dan siapakah yang memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun? Mereka tidak pernah menyadari hal itu. Tapi mereka hidup di dalam dosa. Nabi Yesaya mengingatkan mereka, kembali kepada Tuhan, carilah Tuhan, tinggalkanlah dosa. Hari ini juga firman Tuhan berkata kepada saya dan kepada kita semua. Saya tidak tahu kita mengasihi dosa apa, tapi firman Tuhan mengatakan, baiklah ya, orang fasik di sini orang berdosa, meninggalkan jalannya. Lalu dikatakan orang jahat juga meninggalkan rancangannya. Apakah kita hidup di jalan yang benar selama ini? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sedang merancang segala hal-hal duniawi? Saya juga tidak tahu. Tapi yang lebih tahu pribadi kita dan Tuhan. Jangan Bapak Ibu mengatakan, oh pendeta pasti tahu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan bukan Allah yang maha tahu isi hati dan pikiran Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi saya katakan, kita terbatas. Saya juga terbatas di dalam berpikir, di dalam melihat, di dalam mendengar, dan di dalam berkata-kata. Sangat-sangat terbatas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mencari Tuhan? Yang kedua, kapan kita mencari Tuhan? Kapan kita mencari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan selama Ia atau selama Tuhan berkenan ditemui. Ketika saya merenungkan hal ini, itu tadi yang saya mengatakan, saya memandang jam dinding dan saya memulai mengamati jarum jam itu dengan diam dan merenungkan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Denyut jantung saya seperti jarum jam, tek, 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 dan tidak pernah berhenti. Seandainya jarum jam ini berhenti dan begitu juga denyut jantung saya berhenti, berarti dikatakan jam dinding ini tidak berfungsi. Betul? Seandainya denyut jantung saya juga berhenti, maka saya dikatakan sudah tidak ada, meninggal dunia. Dan menyadarkan saya di sini mengatakan selama Ia atau Tuhan berkenan ditemui. Apa artinya Bapak Ibu? Berarti ada saatnya Tuhan tidak dapat ditemui. Jangan kita menganggap remeh waktu yang begitu panjang. Anak-anak muda yang ada di dalam gereja maupun di rumah, kita sebagai orang tua juga yang ada di dalam gereja maupun di rumah, jangan kita menganggap masih panjang waktu. Tahun 2022 ini, wow, 12 bulan, baru belum setengah bulan, baru setengah bulan sudah dilewati, masih panjang, masih ada kesempatan terus. Ingat firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia berkenan ditemui artinya ada batasnya kita berjumpa dengan Tuhan. Ada batas waktu kita menemukan Tuhan. Ada saatnya kita dapat menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada batas Bapak Ibu, sangat-sangat terbatas. Jangan kita mengatakan, oh firman Tuhan mengatakan 60, 70, 80. Puji Tuhan, kalau kita bisa mencapai seperti itu. Tapi kita bisa menyaksikan sendiri suatu kenyataan. Anak yang masih di dalam, bayi yang masih ada di dalam kandungan, sudah tidak ada. Baru lahir, baru beberapa detik dia menghirup udara di dalam dunia ini sudah meninggal. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menggambarkan kepada kita suatu batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi kapan kita mencari Tuhan? Selama Tuhan masih bisa berkenan. Mau kita jumpai, mau berbicara, mau berkomunikasi dengan Dia. Hari ini satu kesempatan bagi kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, lalu kita mengambil waktu sejenak, walaupun itu hanya 1 menit, berdiam diri, dan hati kita berkata,
Aku mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saya hari ini. Sepanjang malam Engkau sudah menyertai, melindungi, menjagai, memelihara. Dan pagi ini saya sudah bangun. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat hal-hal karya-Mu di dalam dunia ini. Izinkan saya untuk menikmatinya. Lindungi, pimpin dan sertai saya, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, siapa dan di mana dan kapan saya akan digodai oleh musuh-musuh Allah, yaitu iblis itu sendiri. Bungkus dan bentengilah saya. Kita mengambil waktu sejenak. Belum lagi Bapak, itu juga kapan kita menjumpai Tuhan. Ya, di saat-saat kita melakukan hal-hal seperti itu. Ketika kita Bapak Ibu bekerja, saya tidak tahu ketika memegang sesuatu atau membuka pintu toko, kita membuka dengan doa kita, saya tidak tahu. Tapi bagi orang yang selalu dan selalu mencari Tuhan, segala sesuatu yang dia lakukan, dia akan mengawali dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang tidak peduli dengan Tuhan, atau bagi mereka yang tidak peduli masalah hal-hal rohani, ingat Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya ada kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, tidak selamanya kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pengkhotbah mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa-masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, takkan ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itu di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah masa penciptamu pada masa-masa mudamu. Jadi kita mengatakan, saya sudah tua Pak Pendeta. Itu kan firman Tuhan itu masa-masa muda. Kalau boleh izinkan, kalau boleh saya katakan. Masa-masa muda, ini masuk ke masa-masa yang Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk mencari Dia. Bukan berbicara, ya, kita umurnya berapa, 20, 30, 40, tidak. Ini satu kesempatan yang indah, yang sudah Tuhan berikan. Kita harus mencari Tuhan sebelum tiba hari-hari yang malang. Hari-hari yang malang sebelum kita meninggalkan dunia ini. Tapi ketika hari-hari yang malang itu, kematian itu menjemput kita, kita hidup di luar Tuhan, maka kita akan binasa. Tapi ketika kita terus ada dekat dengan Tuhan, mencari dan mencari Dia, kapan saja maut menjemput kita, kita sudah siap. Dan kita tahu bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum berpisah dari anugerah Tuhan untuk selama-lamanya, sebelum Tuhan menutup kesempatan atau pintu anugerahnya itu kepada kita, marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tahun 2022 saya mengatakan kepada kita adalah tahun kesempatan, ya, untuk kita mencari dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak dapat menikmati anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Jadi kesempatan ini mari kita pergunakan untuk mencari Tuhan selagi masa ia ditemui. Mengapa, kapan, lalu di mana kita mencari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat mencari Tuhan di mana saja. Tapi jangan salah paham, berarti di piano ini ada Tuhan, di mimbar ini ada Tuhan, berarti saya harus menyembah di mimbar.
Di bangku ini ada Tuhan, karena Pak Pendeta mengatakan kita dapat mencari Tuhan di mana saja. Ya. Kita mencari Tuhan di gunung, di pohon, berarti boleh. Karena Pak Pendeta mengatakan kita dapat mencari Tuhan di mana saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa saya mengatakan kita dapat mencari Tuhan di mana saja dan kapan saja? Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha hadir. Ya. Artinya Bapak Ibu, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang kita punya pemikiran, di sini Allah itu tidak bisa dibatasi Bapak Ibu. Hari ini kita yang ada di dalam gereja dan Allah juga ada di dalam gereja ini. Lalu jemaat yang beribadah di rumah, apakah ada Tuhan? Ya, ada Tuhan. Allah yang maha hadir, artinya tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Saya mendengarkan satu lelucon. Katakan kalau dia ke gereja, dia sudah mulai deg-degan. Kenapa? Karena dia takut kalau seorang pendoa mengatakan, hadirlah Tuhan, marilah Tuhan. Katanya sih, ini lelucon ya. Takut. Kalau benar-benar Allah itu hadir, berarti sudah kiamat dunia ini. Menurut pemahaman dia. Kenapa harus mengundang Tuhan? Marilah Tuhan, hadirlah Tuhan. Bukankah dia Allah yang maha hadir? Itulah yang membuat dia takut menurut dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita mencari Tuhan. Di mana saja. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, seharusnya mencari Tuhan melalui apa? Ibadah seperti hari ini. Orang yang selalu merindukan dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka dia benar-benar rajin beribadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, masih terbayang-bayang di wajah saya beberapa jemaat kita yang sudah almarhum. Dan mereka dulu adalah orang tua. Secara fisik, tidak mungkin mereka akan bisa naik tangga di gereja ini. Tapi saya mengamati, setiap minggu mereka tidak absen. Mereka ada yang rela berjalan kaki. Ada yang duduk yang di sebelah kiri saya, yang ada juga yang duduk 1, 2, 3, 4 atau 5 bangku di depannya tangga. Dan saya tidak mungkin memperagakan bagi Bapak Ibu bagaimana gaya mereka duduk ada di dalam ketidakmampuan visi mereka. Tapi terbayang Bapak Ibu. Itu suatu keteladanan sebenarnya, bahwa mereka mencari Tuhan dan mencari Tuhan karena ada batas waktu untuk mencari Tuhan. Dan benar, ketika Tuhan memanggil mereka, tapi mereka selalu mempergunakan waktu yang ada selama mereka masih hidup, selama masih muda. Bapak Ibu, carilah Tuhan di gereja, rajinlah beribadah di gereja. Carilah Tuhan melalui persekutuan doa bersama-sama dengan saudara seiman. Ketika kita bersekutu, berkumpul dengan saudara seiman, disitulah kita merasakan suatu kehadiran Tuhan. Kekuatan dan penghiburan itu akan kita rasakan. Tadi sepanjang hari kita lelah, cecok sama karyawan, sama suami dan istri, sama anak. Ketika kita kumpul lalu memuji Tuhan, semua beban itu hilang. Bukan kita pergi mencari Tuhan di diskotik Bapak Ibu. Bukan kita mencari Tuhan di karaoke. Inilah merupakan satu kesempatan hari Minggu, hari libur secara nasional.
kita manfaatkan dengan baik untuk menikmati bersama dengan keluarga. Saya mengatakan itu tidak salah, tapi utamakan Tuhan dulu. Setelah pulang dari gereja, semua rencana-rencana itu, planning kita itu, baru kita laksanakan. Yang kita mengatakan, oh nanti saya ikut siaran ulangnya jam 6. Berbeda Bapak Ibu. Tapi ketika kita menikmati bersama-sama itu berbeda. Beberapa kali saya mengikuti semuanya itu melalui YouTube. Saya mengatakan ini kurang lebih saya menonton film-film. Lalu saya ganti lagi YouTube, saya cari YouTube. Waktu kami sakit, kami ikut di GKKA Arjuno jam sekian. Lalu Pak Yakub Tri, kami satu ruangan dengan istri saya. Loh, saya dengar khotbah dari GKY. Saya putar, buka YouTube dari Tenggilis. Saya merenung, ini berbahaya Bapak Ibu. Di dalam satu keluarga bisa 2 gereja. Kalau 3 orang bisa 3 gereja. Kalau 4 orang bisa 4 gereja. Karena diputar sesuai dengan kesukaannya. Karena istri saya pada saat itu agak terlambat masuk di channelnya GKKA Tenggilis. Maka dia membuka GKY. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya merenung itu semua. Kurang lebih kita menonton film-film di YouTube. Jadi carilah Tuhan. Ya, di mana? Di tempat yang sesungguhnya, beribadah kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, berdoa secara pribadi, melakukan perenungan firman Tuhan siang dan malam. Makanya Daud mengatakan, aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Siang dan malam, tidak ada batas waktu, dia terus dan terus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa, kapan, dan di mana? Yang terakhir, karena ini yang paling disukai oleh setiap orang. Kalau saya melakukan ini, kalau saya buka usaha ini, kalau saya ini dan itu, lalu apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh? Kalau kita mencari Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apa yang saya dapatkan? Ya, dampak ketika kita mencari Tuhan yang pertama. Di dalam Mazmur 69 ayat 33 mengatakan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacita, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi Bapak Ibu, orang yang mencari Tuhan akan mengalami suatu pemulihan. Ya, tadinya dia adalah orang yang berdosa, tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka dia memperoleh suatu pemulihan. Dia dibaharui menjadi manusia yang baru. Hati dan pikirannya dipulihkan. Kalau tadi di ayat 7 mengatakan, biarlah orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya. Ya. Dan dikatakan juga, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya. Jadi, tadinya kita orang berdosa, tetapi ketika kita berjumpa dengan Allah, maka Allah menyempurnakan kita, memulihkan kita, menjadikan manusia yang baru. Tadinya kita tidak ada sukacita, tetapi ketika kita berjumpa Tuhan, maka Tuhan memberikan satu sukacita kepada kita. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita dipulihkan kembali, kita dihiburkan dan kita dikuatkan. Itu Bapak Ibu. Dan saya mengaminkan firman Tuhan ini. Bukan hanya saya pintar mengkhotbahnya. Saya mengatakan dalam kondisi-kondisi dan situasi hari lepas hari di dalam menjalani hidup ini, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, kemungkinan Bapak Ibu, mungkin saya sudah bunuh diri. Sudah putus asa. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Tapi puji Tuhan,
Kekuatan kebenaran firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu mengatakan, hamba Tuhan tidak pernah stres. Jangan Bapak Ibu. Justru, kalau boleh saya katakan, tingkat stres yang paling tinggi adalah hamba Tuhan. Sudah terbukti kan di dalam Alkitab? Siapa nabi yang melarikan diri karena dikejar-kejar oleh siapa? Halo? Nabi Musa kan? Iya? Ada enggak yang melarikan diri karena dia stres? Ada enggak? Sebelum dijawab saya lanjutkan loh ya. Bisa sampai 50 menit lagi ini ke depan. Ada? Halo? Apakah Nabi Musa, Nabi Abraham? Kok gak ada suara? Mungkin karena ada masker. Siapa Bapak Ibu? Guru-guru sekolah minggu, silakan bantu saya. Elia, Elisa? Elisa? Elia? Stres gak? Stres Bapak Ibu. Mau bunuh diri? Iya. Dia dikejar-kejar. Masih banyak Bapak Ibu. Dan tokoh-tokoh itu juga ketika saya membaca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Termasuk Abraham, termasuk Musa. Itu yang menguatkan saya. Saya mengatakan, jikalau mereka diizinkan oleh Tuhan mengalami hal itu, kenapa juga Agus juga tidak berani menghadapi hal itu? Akhirnya saya dikuatkan Bapak Ibu. Jadi saya berbicara ini karena saya sudah mengalami sendiri. Doa itu merupakan suatu kekuatan ketika kita mengalami stres yang luar biasa. Kenapa? Secara emosional, lalu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, tolong saya. Setelah air mata itu keluar, dan segala sesuatu pergumulan kita sudah curahkan, kita sampai kepada Tuhan. Yang kita imani dan kita percayai. Karena saya tahu, Tuhan tidak pernah menceritakan kepada siapa-siapapun dosa yang saya sampaikan kepada dia. Ketika saya menceritakan kepada istri, anak saya, mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar saya anggap itu adalah sahabat yang bisa menjaga rahasia saya. Itu loh tadi malam, saya melihat, saya kepingin makan RW, lalu saya pukul kepala anjing. Setelah itu baru saya masak. Saya cerita sama teman-teman yang sahabat saya, bisa saja seperti itu. Tahu nggak? Tapi nggak boleh ngomong-ngomong ya. Ingat ya, janji, ya janji, betul, betul. Oke. Tuh, Pendeta Agustinus Gia, tadi malam dia pukul kepala anjing tetangganya. Artinya dia mencuri toh. Udah, jaga. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak cocok dengan saya. Oh, dicerita sama yang lain. Tuh, tahu nggak pendetamu itu? Yang mana? Pendeta aku di gereja ada beberapa orang. Yang mana? Siapa? Agustinus Gia loh. Kenapa? Mencuri anjing. Loh. Ya. Tapi kalau kita menyampaikan kepada Tuhan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bisa menjaga rahasia kita. Dia kunci rapat-rapat dan dia menyelesaikannya dan memberikan pengampunan kepada kita. Dan dia tidak pernah mengungkit-ungkit semua dosa itu. Itu firman Tuhan mengatakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan ada sukacita. Lalu apa dampaknya jika kita mencari Tuhan? Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel itu mencari Tuhan. Amos 5 ayat 4b dan 6a mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Menarik bukan? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jika kita mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Mari kita mencari Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan. Karena anugerah demi anugerah Tuhan memberikan kepada kita. Dampak yang ketiga, orang yang mencari Tuhan berarti dia orang yang mengenal nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan itu. Ya.
Di dalam Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya, kau tinggalkan sebab tidak, mengatakan karena orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Sudah terbukti bukan? Sudah. Penyertaan Tuhan di tahun 2021 dan Tuhan menghantarkan kita di tahun 2022. Ini penyertaan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Tuhan selalu memberikan jawaban. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun apa yang baik. Lalu Mazmur 34 ayat 5 dan 10 mengatakan, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maukah rumah tangga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita berhasil? Carilah Tuhan, utamakanlah Tuhan. Maka Tuhan akan membuat berhasil. Ketika saya merenungkan ini, karena saya bukan seorang pengusaha, saya mengatakan, Tuhan, ya, saya adalah pendeta, PDT, pedagang dalam Tuhan. Saya minta supaya Tuhan membuat berhasil pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada saya. Karena keberhasilan itu berasal daripada Tuhan. Saya hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Saya tidak tahu alat apa, ya, apakah saya sebagai parang, ya, saya sebagai cangkul, tapi saya menyerahkan hidup. Apapun Tuhan, Engkau jadikan saya sebagai alat-Mu. Hari ini kita melihat banyak yang Tuhan pakai. Ada di bagian multimedia, ada di bagian persembahan, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang memimpin pujian. Karena kita tidak tahu Tuhan mau memakai kita itu seperti apa. Tapi mari kita menyerahkan hidup kita. Semua itu Tuhan akan membuat berhasil. Rumah tangga kita, kalau mau berhasil, mau sukses, mau jadi harmonis, carilah Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi raja di dalam keluargamu. Kita tidak promosi, tetapi Komisi Pria Yosua mengangkat satu tema, mesbah keluarga. Dan ketika pengurus menyampaikan hal itu, saya mengatakan amin. Karena ini salah satu yang hilang di dalam kehidupan orang Kristen. Mesbah keluarga sudah tidak ada. Mungkin tinggal sekian persen. Bangun pagi, doa bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, saya tidak menghakimi. Tapi saya mengatakan mungkin tidak ada. Karena saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang itu lewat Bapak Ibu. Udah terlambat bangun. Kadang istri saya sudah bangun jam 4, saya bangun jam 7, jam 8 misalnya. Sudah tidak bisa lagi. Pakai persekutuan pribadi. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Saya senang di dalam satu grup WA, ada satu keluarga, di malam mereka menyanyi bersama suami, istri, mungkin ada anak-anak di situ. Dan puji-pujian mereka, lalu mereka rekam, lalu kirim di grup kami. Dan saya debat, saya dengarkan. Walaupun saya tidak memberikan respon, tapi ada satu sukacita. Suatu hari Bapak Ibu, ketika saya dalam pergumulan, dikirim itu, apa yang mereka lakukan puji-pujian dan firman Tuhan. Saya menangis, saya diberkati. Berarti mereka melakukan satu persekutuan mesbah keluarga. Kalau hal itu menjadi berkat bagi kita, silakan bagikan kepada orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya khusus kaum pria, mari kita menghadiri nanti pada tanggal 19 ya. Ya, sesuai dengan jadwal kita akan memulai Komisi Pria Mesbah Keluarga. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan menutup dua hal. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah mencari Allah, mencari hal-hal rohani, sampai kita menemukan Allah,
kita menemukan hal-hal rohani dalam perjalanan hidup kita. Ya. Itu tujuan hidup kita Bapak Ibu. Supaya kita bisa berjumpa dengan Allah, menemukan hal-hal rohani di dalam perjalanan hidup kita sebelum Tuhan menjemput kita satu persatu. Ya. Yang kedua, ingat, kesempatan untuk mencari Tuhan itu sangat terbatas. Kesempatan untuk beribadah ada batasnya. Jangan pikir ada waktunya lagi. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu ada batasnya. Selama masih ia berkenan ditemui. Selama masih Tuhan mau memakai kita untuk melayani. Kalau Tuhan sudah tidak memakai nanti, kita menawarkan diri itu juga sia-sia Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Ya. Jangan kita sia-siakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan menolong kita semua. Mengapa kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita ini. Dan kiranya firman Tuhan ini menolong kita bahwa hal yang terutama di dalam hidup kita, tidak ada tawar-menawar, mencari yang paling berharga, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau telah berbicara panjang lebar kepada kami. Oleh sebab itu kami meminta pertolongan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang terus memamparkan firman Tuhan ini, menjelaskan firman Tuhan ini kepada kami. Karena kami adalah manusia yang terbatas untuk memahami, untuk mengerti, untuk berpikir. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus menginsafkan kami, mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk mencari dan mencari Tuhan dalam hidup kami. Jikalau kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, maka segala sesuatu Engkau akan tambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dan jadikanlah kami pelaku-pelakunya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mencari Tuhan, melalui ketekunan kita dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini karena pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, umat-Nya sungguh sangat besar. Sebagai komitmen kita terhadap firman Tuhan, mari jemaat kita menaikkan pujian kita seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu.
tak kau lupakan diriku. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kami undang jemaat berdiri. Doksologi, doa berkat dan amin song akan dipimpin oleh hambanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini dengan satu tujuan, untuk menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang yang membutuhkan. Pulanglah dan arahkanlah hatimu, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang meneguhkan imanmu, panggilanmu di tengah-tengah dunia ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan warta jemaat. Ada tambahan Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah Mandarin untuk usia indah onset dimulai pada hari ini di Gereja Rayon Kampung Bugis pukul 4 sore. Mohon kehadiran jemaat usia indah. Yang kedua, pengumuman untuk ibadah Komisi Wanita Deborah tanggal 22 Januari 2022. KW Deborah acaranya yaitu tukar kado dengan budget 30.000. Mohon kehadiran seluruh ibu-ibu KW Deborah.
Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan kepada jemaat yang pada deret pertama dan yang di atas juga di balkon pada baris yang pertama dipersilahkan untuk keluar ruangan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.